Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devina Aulia Salsabila dengan NPM 2308101028. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi integral untuk memenuhi tugas evaluasi akhir semester. Materi integral yaitu salah satu konsep fundamental dalam kalkulus yang berfungsi sebagai operasi inverse dari diferensial. Dalam istilah yang lebih sederhana, integral dapat dipahami sebagai proses untuk menemukan fungsi asli dari suatu fungsi turunan. Dengan kata lain, jika kita memiliki fungsi f(x) dan kita mengetahui turunan dari fungsi tersebut, yaitu f aksen x, integral memungkinkan kita untuk kembali ke fungsi asalnya, yaitu f(x), di mana f aksen x sama dengan fx. Lalu, teknik yang digunakan untuk menghitung nilai integral dari fungsi yang sulit diselesaikan secara analitik. Dalam metode numerik ini, kita membagi area di bawah kurva menjadi bagian-bagian kecil dan menghitung luas masing-masing bagian untuk mendapatkan perkiraan integral. Selanjutnya, dalam metode integral ada beberapa metode. Yang pertama, yaitu ada metode Riemann, di mana membagi interval menjadi subinterval dan menghitung luas persegi panjang berdasarkan titik-titik tertentu, seperti titik kiri, titik kanan, atau titik tengah. Yang pertama yaitu ada pembagian interval, menentukan interval A dan B yang akan diintegrasikan dan diintervalkan menjadi n subinterval. Sehingga panjang setiap subinterval adalah delta x sama dengan B dikurangi A per N. Kemudian yang kedua yaitu ada pemilihan titik, pilih titik XI dalam setiap subinterval, seperti titik kiri, titik kanan, atau titik tengah. Yang ketiga yaitu ada menghitung luas persegi panjang dengan cara AI sama dengan F dikali XI dikali delta X. Kemudian yang ketiga, yaitu ada jumlahkan luas persegi panjang dengan cara I kira-kira sama dengan N, sigma I sama dengan 1, AI sama dengan N, sigma I sama dengan 1, F XI delta X. Kemudian yang kelima yaitu ada definisikan sebagai limit ketika N sudah mendekati tak hingga, seperti rumus I sama dengan limit N sudah mendekati limit N sudah mendekati tak hingga N sigma I sama dengan 1. F dikali XI dikali delta X. Kemudian yang kedua yaitu ada metode trapezoida, didasarkan pada ide bahwa luas area di bawah kurva dapat dihitung
dengan menjumlahkan luas beberapa trapesium yang dibentuk antara titik-titik pada fungsi. Yang pertama, yaitu ada menentukan batas integrasi dan jumlah subinterval. Misalnya, kita ingin mengintegrasi fungsi f(x) dari A ke B dengan n subinterval. Yang kedua, yaitu hitung lebar subinterval dengan cara delta X sama dengan B dikurangi A per N. Dan yang ketiga, yaitu ada hitung nilai fungsi di titik-titik pembagi untuk setiap titik dengan cara XI sama dengan A plus I delta X. Lalu, menggunakan rumus trapezoida, yaitu dengan cara I kira-kira sama dengan delta X per 2 dikali F X0 ditambah 2 N dikurangi 1 sigma I sama dengan 1 F dikali XI ditambah F X mohon maaf ditambah F XN. Selanjutnya yaitu ada metode Simpson 1/3. Jadi di teknik numerik yang digunakan untuk menghitung integral tertentu dari fungsi, jadi metode ini mengandalkan interpolasi kuadrat dan memberikan hasil yang lebih akurat dibandingkan metode trapezoida, terutama untuk fungsi yang halus. Berdasarkan rumus dalam metode Simpson 1/3 ini, yaitu Sn sama dengan H/3 dikali Fx0 ditambah 4n/2 sigma I sama dengan 1 F dikali X2I dikurangi 1 ditambah 2n/2 dikurangi 1 sigma I sama dengan 1 F dikali X2I ditambah F dikali Xn, di mana H sama dengan B dikurangi A per N adalah menjadi lebar dari subinterval. Dan N sendiri adalah jumlah dari subinterval dan harus genap. X0, X1 hingga Xn adalah titik pada interval, yaitu A dan B. Selanjutnya yaitu tetap pada metode Simpson 1/3. Jadi menggunakan metode Simpson ini, yang pertama yaitu menentukan batas integrasi dan jumlah subinterval. Misalkan, kita ingin mengintegrasi fungsi X dari A ke B dengan N subinterval genap. Kemudian yang kedua, yaitu ada hitung lebar subinterval. Yang ketiga, yaitu kita menghitung nilai fungsi di titik-titik pembagi untuk setiap titik XI sama dengan A plus IH XI sama dengan A plus IH dihitung F dikali XI. Lalu yang keempat, menggunakan rumus Simpson untuk mengaproksimasi integralnya. Lalu yang kelima, ada substitusi nilai-nilai fungsi ke dalam rumus Simpson 1/3. Selanjutnya yaitu ada metode Simpson 3/8.
yaitu teknik numerik yang digunakan untuk menghitung integral dari fungsi dengan menggunakan polinomial kubik untuk memperkirakan area di bawah kurva. Jadi metode ini lebih akurat dibandingkan metode Simpson 1/3. Terutama untuk fungsi yang lebih kompleks. Jadi metode ini memerlukan jumlah subinterval, metode ini memerlukan jumlah subinterval yang merupakan kelipatan 3. Jadi rumus dasar dari metode Simpson 3/8 ini yaitu I kira-kira sama dengan 3H/8 dikali Fx0 ditambah 3F dikali X1 ditambah 3F dikali X2 ditambah 2F dikali X3 sampai 3F dikali Xn dikurangi 1 ditambah Fxn, di mana H sama dengan B dikurangi A per N adalah lebar dari subintervalnya. N adalah jumlah subinterval yang harus genap. Dan X0, X1 hingga Xn adalah titik pada interval A dan B. Lalu selanjutnya kita ada langkah menggunakan metode Simpson 3/8. Yang pertama yaitu ada menentukan batas integrasi dan jumlah subinterval, pilih interval A dan B, dan jumlah subinterval N menjadi kelipatan 3. Hitung lebar subinterval, lalu kita menghitung nilai fungsi di titik-titik pembagi. Untuk setiap titik XI sama dengan A plus IH XI sama dengan A plus IH, hitung Fxi. Lalu yang keempat, menggunakan rumus Simpson untuk mengaproksimasi integral, substitusi nilai-nilai fungsi ke dalam rumus Simpson 3/8. Selanjutnya, kita masuk pada metode Romberg. Metode Romberg adalah teknik numerik yang digunakan untuk menghitung integral dari fungsi dengan meningkatkan akurasi hasil melalui ekstrapolasi. Metode ini merupakan pengembangan dari metode trapezoida dan Simpson yang menggabungkan hasil dari berbagai ukuran langkah untuk mengurangi galat. Lalu ini untuk langkah-langkah menggunakan metode Romberg. Yang pertama yaitu pembagian interval. Kita menentukan interval A dan B yang akan diintegrasikan dan bagi interval tersebut menjadi N subinterval. Lalu yang kedua yaitu ada hitung nilai awal. Hitung integral menggunakan metode trapezoida untuk N sama dengan 1 dan N sama dengan 2. Untuk N sama dengan 1, yaitu R 1,1 sama dengan B dikurangi A per 2 dikali F A plus FB. Lalu untuk N yang kedua, yaitu R 2,1 sama dengan B dikurangi A per 4
kemudian dikalikan FA plus 2F dikalikan A plus B per 2 ditambah F dikali B. Selanjutnya di sini kita melanjutkan langkah-langkah dari menggunakan metode Romberg. Setelah itu kita menggunakan hasil dari langkah yang sebelumnya untuk menghitung nilai yang lebih akurat lagi. Dengan cara R 2,2 sama dengan 4R 2,1 dikurangi R 1,1 per 3. Iterasi itu mengulangi langkah ini dengan meningkatkan jumlah subintervalnya hingga mencapai tingkat akurasi yang diinginkan. Lalu yang terakhir yaitu nilai terakhir yang diperoleh dari proses ini adalah estimasi integral yang lebih akurat. Kemudian kita memasuki metode Gauss. Metode Gauss atau lebih dikenal sebagai metode Gauss kuadratur adalah teknik numerik yang digunakan untuk menghitung integral dari fungsi dengan cara yang lebih efisien dibandingkan metode tradisional seperti trapezoida atau Simpson. Metode ini memanfaatkan titik-titik khusus dan bobot untuk memperkirakan nilai integralnya, sehingga dapat memberikan hasil yang lebih akurat dengan jumlah evaluasi fungsi yang lebih sedikit. Integral dari fungsi fx pada interval A dan B dapat didekati dengan rumus I kira-kira sama dengan N sigma I sama dengan 1. WI F dikali X1. Selanjutnya, dalam metode Gauss ada beberapa jenis. Yang pertama, yaitu kita ada Gauss-Legendre, digunakan untuk integral pada interval negatif 1,1, titik dan bobot ditentukan berdasarkan akar-akar polinomial Legendre. Contoh ini untuk 2 titik. Titik X1 sama dengan negatif 1 per akar 3. Dan X2-nya sama dengan 1 per akar 3. Dan bobot W1 sama dengan W2 sama dengan 1. Kemudian untuk langkah-langkah metode Gauss-Legendre sendiri, kita menentukan interval. Misalkan, kita ingin menghitung integral dari fungsi fx pada interval A dan B. Kemudian yang kedua, yaitu ada transformasi interval jika diperlukan. Transformasikan interval ke dalam bentuk standar negatif 1,1 menggunakan rumus X B dikurangi A per 2T ditambah A plus B per 2, di mana T berada di interval negatif 1,1. Lalu selanjutnya, mohon maaf, tentukan titik dan bobot. Pilih jumlah titik evaluasi N dan cari nilai XI dan bobot
WI yang sesuai. Setelah itu, menghitung integral menggunakan rumus Gauss kuadratur untuk menghitung integralnya. I kira-kira sama dengan N sigma I sama dengan 1 WI F dikali XI. Jadi, metode ini dapat memberikan hasil yang sangat mendekati nilai eksak integral dengan jumlah evaluasi fungsi yang lebih sedikit dibandingkan metode lainnya, seperti trapezoida ataupun metode Simpson. Selanjutnya, yang kedua dalam jenis metode Gauss, yaitu ada Gauss-Lobato. Teknik numerik yang digunakan untuk menghitung integral dari fungsi dengan memanfaatkan titik evaluasi yang mencakup batas interval. Metode ini merupakan variasi dari metode Gauss kuadratur, tetapi secara khusus menggunakan titik evaluasi di ujung interval, sehingga sangat berguna untuk integrasi pada batas. Dan I kira-kira sama dengan N sigma I sama dengan 0 WI F dikali XI, di mana XI yaitu titik evaluasi termasuk batas A dan batas B. Lalu WI adalah bobot yang sesuai untuk setiap titik. Dan N sendiri adalah jumlah titik evaluasi yang biasanya genap. Lalu, langkah-langkah untuk menggunakan metode Gauss-Lobato. Dengan cara yang pertama, yaitu kita menentukan interval. Pilih interval A dan B yang akan diintegrasikan. Tentukan titik evaluasi dan bobot untuk metode Gauss-Lobato dengan N titik. Dua titik pertama adalah batas interval A dan B. Sedangkan titik-titik lainnya ditentukan berdasarkan akar polinomial Legendre. Bobot untuk titik di batas biasanya berbeda dari bobot untuk titik di dalam. Kemudian kita menghitung nilai fungsinya. Evaluasi fungsi fx pada setiap titik evaluasi. Hitung integral menggunakan rumus Gauss-Lobato untuk menghitung integral. Dengan cara I kira-kira sama dengan N sigma I sama dengan 1 WI F dikali XI. Selanjutnya, yang ketiga yaitu ada jenis metode Gauss-Kronrod, yaitu teknik numerik untuk menghitung integral yang merupakan pengembangan dari metode Gauss kuadratur. Metode ini dirancang untuk meningkatkan akurasi estimasi integral dengan menggunakan titik evaluasi tambahan tanpa perlu menghitung ulang semua nilai fungsinya. Dengan cara ini, metode Gauss-Kronrod dapat memberikan estimasi yang lebih baik dengan jumlah evaluasi fungsi yang lebih sedikit.
dengan menggunakan rumus I kira-kira sama dengan N sigma I sama dengan 1, WI F dikali XI. Selanjutnya yaitu kita membahas langkah-langkah untuk menggunakan metode Gauss-Kronroth. Yang pertama yaitu kita menentukan interval, pilih interval A dan B yang akan diintegrasikan. Kemudian, tentukan titik evaluasi dan bobot untuk metode Gauss-Kronroth. Tentukan titik evaluasi dari kombinasi aturan Gauss dan Kronroth. Misalnya, kombinasi 7 titik Gauss dengan 15 titik Kronroth, bobot untuk setiap titik ditentukan berdasarkan polinomial Stieltjes. Lalu, kita menghitung nilai fungsi evaluasi fungsi fx pada setiap titik evaluasi. Yang keempat, yaitu kita menghitung integral menggunakan rumus Gauss-Kronroth untuk menghitung integralnya, yaitu I kira-kira sama dengan N sigma I sama dengan 1, WI F dikali XI. Estimasi Galat, perbedaan antara hasil dari aturan Gauss dan Kronroth dapat digunakan untuk memperkirakan Galat dari estimasi integral. Kesimpulannya dari sekian banyak materi integral, jadi pilihan metode itu tergantung pada kebutuhan spesifik, seperti tingkat akurasi, kecepatan, dan kompleksitas implementasi. Jadi sesuai untuk pendekatan sederhana, yaitu jadi untuk pendekatan sederhana menggunakan Riemann atau trapezoida. Dan untuk akurasi tinggi menggunakan Simpson atau Romberg. Yang ketiga yaitu untuk efisiensi tinggi dengan akurasi yang maksimum menggunakan metode Gauss. Jadi dalam praktik metode numerik digunakan ketika integral eksak sulit atau tidak dapat dihitung, terutama untuk fungsi kompleks atau data diskrit. Kemudian kita menghitung nilai integral menggunakan dari berbagai metode numerik yang sudah kita bahas di awal tadi. Yang pertama, kita menggunakan metode Riemann. Jadi, menggunakan partisi sederhana dengan N sama dengan 4, maka lebar setiap interval adalah delta X sama dengan B dikurangi A per N sama dengan 1 dikurangi 0 per 4 dan menemukan hasil 0,25. Lalu
Untuk titik partisi adalah X0 sama dengan 0, X1 sama dengan 0,25, X2 sama dengan 0,5, X3 sama dengan 0,75, dan X4 sama dengan 1. Jadi pendekatan titik kiri yaitu I kira-kira sama dengan N dikurangi 1 sigma I sama dengan 0, F dikali XI delta X sama dengan 0,25 dikali E pangkat 0 ditambah E pangkat 0,25 ditambah E pangkat 0,5 ditambah E pangkat 0,75. Lalu pendekatan titik tengah. Jadi setiap interval adalah X aksen 1 sama dengan 0,123, X aksen 2 sama dengan 0,375, X aksen 3 sama dengan 0,625, X aksen 4 0,875. Menggunakan rumus I kira-kira sama dengan N sigma I sama dengan 1, F dikali X aksen I delta X sama dengan 0,25 dikali E pangkat 0,125 ditambah E pangkat 0,375 ditambah E pangkat 0,625 ditambah E 0,875. Kemudian kita menggunakan metode trapezia. Mohon maaf. Metode trapezoida kita menggunakan rumus I kira-kira sama dengan delta X per 2 dikali F X 0 ditambah 2 N dikurangi 1 sigma I sama dengan 1, F dikali XI ditambah F dikali XN. Substitusi nilainya delta X sama dengan 0,25 dan titik X0, X1 sampai dengan X4 menggunakan rumus I kira-kira sama dengan 0,25 per 2 dikali E pangkat 0 ditambah 2 E pangkat 0,25 ditambah E pangkat 0,5 ditambah E pangkat 0,75 ditambah E pangkat 1. Selanjutnya menggunakan metode Simpson 1/3. Metode ini kita membutuhkan jumlah segmen N yang genap dengan N sama dengan 4. Rumusnya I kira-kira sama dengan delta X per 3 dikali F X0 ditambah 4 sigma ganjil F dikali XI plus 2 sigma genap F dikali XI ditambah F dikali XN. Substitusi nilainya I kira-kira sama dengan 0,25 per 3 dikali
E pangkat 0 ditambah 4, E pangkat 0,25 ditambah E pangkat 0,75 ditambah 2 dikali E pangkat 0,5 ditambah E pangkat 1. Selanjutnya, kita menggunakan metode Simpson 3/8. Jadi, metode ini membutuhkan jumlah segmen N kelipatan 3 dengan N sama dengan 3 dan lebar interval adalah delta X sama dengan 1 dikurangi 0/3 sama dengan 0,333. Kemudian rumus Simpson yaitu I kira-kira sama dengan 3 delta X per 8 dikali F X0 ditambah 3F dikali X1 ditambah F dikali X2 ditambah F kali X3. Untuk substitusinya, I kira-kira sama dengan 3 dikali 0,333 per 8 dikali E pangkat 0 ditambah 3 E pangkat 0,333 ditambah E pangkat 0,666 ditambah E pangkat 1. Lalu ada metode Romberg. Jadi, metode Romberg ini menggunakan tabel ekstrapolasi berbasis metode trapezoida. Misalnya, jika kita menggunakan N sama dengan 2,4,8, nilai integral dihitung bertahap. Kemudian menggunakan ekstrapolasi Richardson untuk meningkatkan akurasi. Jadi langkah pertama menggunakan N sama dengan 2, yaitu R1,1 sama dengan delta X per 2 dikali F dikali X0 ditambah F dikali Xn. Lalu, untuk langkah keduanya, maksud saya untuk langkah kedua, N sama dengan 4. Dan R 2,1 sama dengan 1/2 dikali R1,1 ditambah trapezoida. Selanjutnya kita masuk pada metode Gauss. Untuk metode Gauss, yang pertama yaitu kita menggunakan Gauss-Legendre kita menggunakan Gauss-Legendre terlebih dahulu. 2 titik. Menggunakan titik dan bobot. X1 sama dengan negatif akar 3/3, dan X2-nya akar 3/3, W1 sama dengan W2 adalah 1. Transformasi interval A dan B yaitu negatif 1 dan 1. Menggunakan rumus I kira-kira sama dengan B dikurangi A per 2
N sigma I sama dengan 1, WI F dikali B dikurangi A per 2XI ditambah A plus B per 2. Selanjutnya, yaitu metode Gauss-Lobato. Rumus umum dari metode Gauss-Lobato sendiri yaitu ada I kira-kira sama dengan N sigma I sama dengan 1 WI F dikali XI. Jadi misalnya untuk 4 titik di interval 0,1 itu titik dan bobot pada interval standar negatif 1,1. Jadi X sama dengan negatif 1, negatif akar 1/5, akar 1/5, 1. Dan W atau bobot yaitu 1/6, 5/6, 5/6, 1/6. Lalu transformasi interval 0,1 yaitu XI sama dengan B dikurangi A per 2X ditambah A plus B per 2. Dan bobotnya yaitu WI sama dengan B min A per 2 W. Substitusi A sama dengan 0. B sama dengan 1. X sama dengan 0,0276393, 0,723607,1 dan W sama dengan 0,166667, 0,833333, 0,833333, 0,166667. Integral dari Gauss-Lobato sendiri yaitu I kira-kira sama dengan 4 sigma I sama dengan 1 WI F dikali XI. Lalu I kira-kira sama dengan 0,166667 dikali E pangkat 0 ditambah 0,833333 dikali E pangkat 0,2769393 ditambah 0,83333 dikali E pangkat 723607 ditambah 0,166667 dikali E pangkat 1. Lalu untuk metode Gauss yang ketiga yaitu Gauss-Kronroth, misalnya untuk 7 titik pada internal 0,1
adalah titik dan bobot pada interval standar negatif 1,1 sama dengan X sama dengan 0, kurang lebih 0,405845, kurang lebih 0,741531, kurang lebih 0,949108, dan W atau bobot 0,417959, 0,381830, 0,279705, 0,129485. Lalu untuk transformasi interval 0,1 yaitu dengan jarak XI sama dengan B dikurangi A per 2 X ditambah A ditambah B per 2 dan WI sama dengan B dikurangi A per 2W dan substitusi A sama dengan 0 dan B sama dengan 1. X sama dengan 0,5, 0,297077, 0,702923, 0,129234, 0,870766, 0,025446, 0,97454, W sama dengan 0,417959, 0,381830, 2,381830, 0,278 mohon maaf 0,2797705, 0,129485, 0,129485, dan integralnya yaitu I kira-kira sama dengan 7 sigma I sama dengan 1. WI F dikali XI. Kemudian I kira-kira sama dengan 0,417959 dikali E pangkat 0,5 ditambah 0,381830 dikali E pangkat 0,2977 mohon maaf dikali E pangkat 0,297077 ditambah
0,381830 dikali E pangkat 0,7029 dikali E pangkat 0,702923. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata atau salah penyampaian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.